Iya, iya, jadi enak ya. Ya sekarang juga di kompleks saya tuh sekarang banyak yang jualan juga. Jadi pada kreatif. Iya. Ada Pak Sparta nih. Pak Sparta. Ibu Afi. Di rumah ya Bu ya? Bu Afi. Lagi santai Pak di rumah Pak. Iya. Iya. Habis sepedahan. Iya. Sehat Pak Barjo. Ya, alhamdulillah Pak Sparta. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Bu. Iya. Ya, apa kabar? Baik. Bu Afiliani. Pak, apa kabar Pak Sparta? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Aksa Talk Webinar Series dengan tema Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia, Ancaman Independensi. Izinkan saya selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Saya Nada Yasya, staf Kementerian Kajian Strategis, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusumaningtuti, Sandri Harmi Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang kami hormati, Ibu Dr. Afiliani, SE, MSI, peneliti Indef, selaku pembicara. Bapak Dr. Subarjo Joyo Sumarto, SE, MA PhD, dosen STIE Indonesia Banking School, selaku pembicara. Yang kami hormati, Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCA, Wakil Ketua 1. Bapak Gatot Sugiono S, SE, MM, Wakil Ketua 2. Ibu Dr. Nuri Wulandari, SE, MSc, Wakil Ketua 3. Yang kami hormati, Bapak Ibu jajaran dosen, serta Javier Rasyad Putrawalat, selaku Presiden Mahasiswa Indonesia Banking School, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, kita dapat hadir dalam Aksa Talk Webinar Series yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School dengan tema Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia, Ancaman Independensi. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutiono, SH LLM. 4. Sambutan Presiden Mahasiswa Indonesia Banking School, Javier Rasyad Putrawalat. 5. Diskusi publik. 6. Penyerahan e-sertifikat kepada pembicara dan moderator. 7. Penutup. Untuk mengawali diskusi publik sore ini, mari kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, sesi foto bersama. Dimohon untuk seluruh hadirin dapat menghidupkan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya akan memandu dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Indonesia Banking School. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandri Harmi Sutiono, SH LLM, kami persilakan. Terima kasih Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Afiliani, peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Yang terhormat Bapak Subardjo Joyo Sumarto PhD, dosen tetap STI Indonesia Banking School. Yang saya hormati Pak Dr. Sparta, Wakil Ketua IBS Bidang Akademik, Pak Gatot Sugiono SEMM, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Ibu Dr. Nuri Wulandari, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Marketing, yang terhormat Bapak Ibu dosen IBS, yang tercinta Ananda Javier Rasya Diputra Walat, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Ananda Nada Yasya, Ketua Acara Series Diskusi sekaligus MC, Ananda Selakumala sebagai moderator, seluruh pengurus organisasi mahasiswa IBS, dan seluruh Ananda mahasiswa IBS yang hadir pada acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu pada acara diskusi atau Aksa Talk yang diselenggarakan oleh BEM IBS dengan tema Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia Ancaman Independensi. Bapak Ibu Ananda sekalian, dewasa ini Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dalam hal ini Badan Legislasi atau BALEK, telah menyusun rancangan Undang-Undang Bank Indonesia atau RUU BI yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Banyak kalangan masyarakat, baik para pelaku pasar, para praktisi keuangan dan dunia usaha, maupun para akademisi termasuk kalangan mahasiswa mengkhawatirkan akan berkurang atau hilangnya independensi bank sentral dalam perumusan rancangan undang-undang yang baru. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, atas nama Sivitas Akademika Indonesia Banking School, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dua narasumber yang terhormat yang telah berkenan untuk memberikan paparan dan memfasilitasi diskusi dengan para mahasiswa Indonesia Banking School. Bapak, Ibu, Ananda sekalian yang saya banggakan. Sebagai pembuka diskusi, Bapak, Ibu, Ananda sekalian yang saya banggakan, sebagai pembuka diskusi dengan tema tersebut di atas, saya dapat menyampaikan mengenai 3 hal, yaitu pertama mengenai status, kedua mengenai hubungan dengan pemerintah, ketiga mengenai deficit spending. Pertama mengenai status.
Sebagaimana diketahui, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23D menyebutkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dengan Undang-Undang Bank Indonesia tersebut di atas, diatur bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan memelihara kestabilan moneter yang berjangka panjang. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, diatur bahwa Bank Indonesia bebas dari pengaruh kebijakan atau campur tangan pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Kedudukan yang sedemikian itulah yang disebut independen. Mazhab ini mempercayai bahwa tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan baik apabila bank sentral dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tidak dicampuri oleh pemerintah. Oleh karena itulah, dalam Undang-Undang Bank Indonesia perlu secara eksplisit dirumuskan mengenai status independen ini. Dalam Undang-Undang Bank Indonesia existing ada dalam pasal 4. Dalam RUU BI ada dalam pasal 2 dan pasal 7. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, kedua mengenai hubungan dengan pemerintah. Bank Indonesia merupakan bagian dari sistem keuangan. Sistem keuangan adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan. Sistem keuangan terdiri atas otoritas keuangan, yaitu Bank Indonesia dan OJK, serta lembaga keuangan, yaitu bank-bank dan lembaga keuangan lainnya. Sistem keuangan adalah ibarat aliran darah dalam tubuh, di mana tubuh adalah perekonomian. Sistem keuangan perlu stabil, karena apabila tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan perekonomian. Dalam mengelola perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan, terdapat beberapa kebijakan yang saling terkait, sehingga perlu berkoordinasi dengan baik. Kebijakan fiskal oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, dan kebijakan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Di Indonesia, APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang memegang peranan penting dalam mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperlukan, karena laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan atau demand pull, tetapi juga oleh faktor penawaran atau cost push. Dari sisi fiskal, jumlah defisit anggaran dan struktur sumber pembiayaannya akan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan likuiditas perekonomian dan inflasi. Dari sisi moneter, suku bunga kebijakan moneter akan menentukan potensi defisit anggaran melalui beban bunga yang perlu dibayar dan kemudian berdampak pada menentukan struktur pembiayaan agar kebijakan fiskal tetap berkesinambungan. Prospek kesinambungan fiskal dan konsistensi kebijakan moneter terus dimonitor oleh pelaku pasar keuangan dan pelaku dunia usaha yang dijadikan salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan, yang kemudian akan mempengaruhi stabilitas sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan. Dalam situasi krisis, yaitu sistem keuangan yang memburuk dan akan membebani kondisi fiskal dan moneter, kedua kebijakan tersebut harus melakukan respons, baik oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia, untuk menyerap risiko di sistem keuangan agar kemerosotan perekonomian yang lebih dalam dapat dihindari.
Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Bank Indonesia diatur secara eksplisit mengenai kehadiran seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Dalam Undang-Undang BI existing diatur dalam pasal 43 ayat 1 huruf A. Dalam RUU BI diatur dalam pasal 66 ayat 3. Oleh karena itu pula dalam Undang-Undang Bank Indonesia diatur juga secara eksplisit bahwa pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundangnya dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan. Sebaliknya, Bank Indonesia perlu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai APBN. Dalam Undang-Undang BI existing diatur dalam pasal 54 ayat 1 dan ayat 2. Dalam RUU Bank Indonesia diatur dalam pasal 70 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Bapak, Ibu, Ananda sekalian, terakhir adalah ketiga mengenai deficit spending. Untuk menjaga agar tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan baik dan kebijakan moneter dapat dilaksanakan dengan efektif, maka adalah merupakan prinsip yang mendasar bahwa Bank Sentral tidak ikut bersama pemerintah untuk membiayai deficit spending. Oleh karena itulah, dalam Undang-Undang Bank Indonesia diatur secara eksplisit bahwa Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang BI existing diatur dalam pasal 55 ayat 4. Selanjutnya, dewasa ini dengan menghadapi situasi dan kondisi luar biasa atau extraordinary akibat pandemi COVID-19, dilakukan strategi pembiayaan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menutup defisit APBN. Strategi tersebut didasarkan pada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Strategi pembiayaan baru tersebut adalah 2 jenis burden sharing yang disepakati oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, yaitu 1. Belanja bidang kesehatan, bantuan sosial, belanja mendukung pemulihan daerah dan sektoral melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN, tidak melalui lelang, tidak melalui pasar, melainkan langsung dibeli oleh Bank Indonesia atau disebut private placement dengan beban bunga pemerintah 0%. Mekanisme ini hanya untuk situasi luar biasa dan hanya dilakukan 1 kali saja, yaitu di tahun 2020. Kedua, Bank Indonesia bertindak sebagai pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang SBN melalui pasar perdana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang berlaku hingga tahun 2022. Burden sharing tersebut dilakukan dalam waktu dan batas waktu yang jelas dan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek prinsip independensi Bank Indonesia, yaitu penerapannya dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar, suku bunga, dan inflasi yang tetap terkendali, serta memperhatikan kredibilitas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Kondisi extraordinary tersebut tampaknya telah mempengaruhi perubahan dalam perumusannya dalam RUU. Hal mana disebutkan bahwa Bank Indonesia dilarang membeli surat berharga untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali A, SBN berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank Indonesia untuk operasi moneter, dan B, SBN dalam rangka pendanaan untuk penanganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak normal dan atau penanganan permasalahan bank yang menimbulkan dampak sistemik. Diatur dalam RUU Bank Indonesia pasal 71 ayat 3. Demikian sebagai pembuka dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandriharni Sutiono, SHLLM, atas sambutannya. Selanjutnya,
sambutan Presiden Mahasiswa Indonesia Banking School. Kepada Javier Rasyad Putrawalat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Nada Yasa selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya dan izinnya. Dalam masa sulit ini, masa pandemi ini, di mana segala sesuatu yang terbatas, kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar di dalam forum kali ini. Lalu, selawat serta salam, mari kita tujukan kepada baginda Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandi Harmi Sutiono, SH LLM, selaku Ketua STIE Indonesia Banking School. Yang saya hormati, Ibu Dr. Afiliani, SE MSI, selaku peneliti Indef dan pembicara satu pada sore ini. Yang saya hormati, Bapak Dr. Subarjo Joyo Sumarto, SE MA PhD, selaku dosen STI Indonesia Banking School, juga sebagai pembicara 2 pada sore hari ini. Yang saya hormati, Bapak Dr. Sparta, SE AK MECA, selaku Wakil Ketua 1 STI Indonesia Banking School. Yang saya hormati, Bapak Gatot Sugiono, SEMM, selaku Wakil Ketua 2 STI Indonesia Banking School. Yang saya hormati, Ibu Dr. Nuri Wulandari, SEMSC, selaku Wakil Ketua 3 STI Indonesia Banking School. Yang saya hormati, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, juga seluruh dosen yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu demi satu. Lalu yang saya banggakan, seluruh pengurus keluarga mahasiswa, juga rekan-rekan mahasiswa Indonesia Banking School maupun mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus lainnya yang hadir pada sore ini. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Afriani dan Bapak Dr. Subarjo karena telah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Selanjutnya, tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa, terlebih Kementerian Kajian Strategis dan kementerian-kementerian terkait yang telah menyediakan forum ini untuk bersama kita belajar dan menentukan sikap ke depan. Lalu, tidak lupa juga saya ingin hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, kita semua memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Seperti yang kita semua telah ketahui, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, lahirlah mimpi-mimpi terciptanya negara Indonesia, Republik Indonesia. Dalam bentuk 3 ikrar, sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya, yang berisi tentang tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Cita-cita itu pun alhamdulillahnya terkabul pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia berhasil merdeka dan mengusir penjajah pada saat itu. Harapan saya, dengan adanya kegiatan hari ini, forum diskusi kita hari ini, menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa maupun seluruh pemuda yang hadir pada sore ini untuk bersama kita menerapkan apa itu arti, fungsi, dan peran mahasiswa. Juga sebagai wadah untuk terus belajar dan sadar akan adanya isu-isu yang berpengaruh pada berdirinya negara Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui bahwa kampus kita tercinta, STI Indonesia Banking School, berada di bawah naungan Bank Indonesia. Jadi saya rasa sudah semestinya kita bersama mengkawal rancangan undang-undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk bersama kita menjaga independensi yang ada pada Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Indonesia. Kurang lebihnya kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Mohon maaf juga apabila banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh
peserta yang hadir pada sore hari ini. Akhir kata dari saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Javier Rashad Putrawalat atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita ikuti dan simak diskusi publik dengan tema Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia, Ancaman Independensi, dengan pembicara Ibu Dr. Afiliani, SE, MSI, dan Bapak Dr. Subarjo Joyo Sumarto, SE, MA, PhD, serta Sela Kumala selaku moderator. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV moderator. Sela Kumala merupakan mahasiswi Indonesia Banking School, Prodi Akuntansi, tahun 2018. Sela Kumala memiliki pengalaman sebagai staf Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM Indonesia Banking School, Kabinet Bergerak periode 2019-2020. Lalu menjadi Menteri Keuangan BEM Indonesia Banking School, Kabinet Tangga Semesta periode 2020. Saat ini, ia merupakan Wakil Presiden Mahasiswa BEM Indonesia Banking School, Kabinet Aksata periode 2020-2021. Selanjutnya, acara akan sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nada. Saya Sela Kumala, selaku moderator, izin mengambil alih acara pada hari ini. Sebelum diskusi publik ini dimulai, izinkan saya membacakan CV pembicara kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Subarjo Joyo Sumarto, SE, MA, PhD, sebagai dosen STIE Indonesia Banking School. Beliau telah melampaui pendidikan pada Bachelor of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada 1968, lalu Master of Art or MA in International Economics, Department of Economics, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, pada tahun 1984. Kemudian, Doctor of Philosophy or PhD in Monetary Economics, Department of Economics, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, pada tahun 1987. Beliau telah memiliki pengalaman menjadi Ketua STIE Indonesia Banking School periode 2013 sampai 2020. Kemudian, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, atau yang biasa kita kenal sebagai LPPI, sejak Januari 2007 sampai Agustus 2013. Kemudian, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas restrukturisasi perbankan, pengembangan dan pengaturan perbankan, pengawasan bank-bank BUMN, dan pengembangan perbankan syariah pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Selanjutnya, yang kedua, Ibu Dr. Afiliani, SE, MSI, sebagai peneliti senior Indef. Beliau telah melampaui pendidikan pada S1 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1985. Kemudian, S2 Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial atau FISIP, Administrasi Niaga Universitas Indonesia, pada tahun 1995. Kemudian, S3 Pasca Sarjana Manajemen Bisnis, Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2012. Beliau juga telah memiliki pengalaman menjadi peneliti Institute for Development of Economics and Finance, atau INDEF, dan anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia, atau APSI, sejak Februari 2003 sampai sekarang. Nah, selanjutnya, saya mau mengingatkan terlebih dahulu, bagi peserta
yang ingin membaca kajian Badan Eksekutif Mahasiswa IBS Kabinet Aksata mengenai rancangan Undang-Undang Bank Indonesia Ancaman Independensi bisa mengaksesnya secara langsung melalui link yang sudah ada di kolom chat ya. Selanjutnya, izinkan saya membacakan narasi perihal diskusi hari ini. Bank Indonesia memiliki perjalanan panjang yang bisa dibilang tidaklah mudah dan juga tidaklah sebentar. Singkatnya, sejak tahun 1999, babak baru telah dimulai dalam sejarah Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tujuan tunggal Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu, ditetapkan juga mengenai status Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. 2 dekade telah berjalan. Bank Indonesia sampai saat ini masih berdiri dengan kokohnya sebagai bank sentral negara kita. Namun, saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas rancangan Undang-Undang Bank Indonesia yang nantinya di dalam rancangan Undang-Undang Bank Indonesia tersebut akan ditambah ketentuan mengenai peran Dewan Moneter. Hal ini tentunya dapat memicu campur tangan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan moneter Indonesia. Juga dikhawatirkan status independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral pun akan terancam. Diskusi publik pada hari ini bertujuan untuk membahas hal-hal terkait urgensi rancangan Undang-Undang Bank Indonesia dan kekhawatiran atas ancaman independensi bank sentral kita. Diharapkan hasil dari diskusi publik hari ini bisa membawa semangat dalam berpikir kritis pada mahasiswa demi memajukan bangsa Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Sekian narasi dari saya, tanpa membuang waktu rekan-rekan semua, mari kita mulai diskusi publik pada hari ini. Tetapi sebelumnya, izinkan saya menyampaikan salam perjuangan kepada rekan-rekan semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Baik, acara akan segera dimulai. Yang saya hormati, Bapak Dr. Subarjo dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Durasi untuk pemaparan materi itu 30 menit ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Kumala. Yang terhormat Ibu Kusumaningtuti, Ketua IBS, kemudian jajaran pimpinan IBS, saya lihat di sini ada Pak Sparta, Pak Gatot, Bu Nuri, para kepala Kaprodi, para dosen, kemudian Ibu Afiliani yang pembicara, Saudara Javier Rasaputra, ya, Presiden BEM, kemudian Saudara Nada Yasa yang merupakan panitia, dan para peserta di dalam webinar ini yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara ini, acara webinar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BEM, Presiden BEM dan panitia yang telah mengundang saya untuk bersama-sama melakukan diskusi mengenai rencana Undang-Undang Bank Indonesia yang sekarang sedang atau yang sudah dimasukkan ke DPR ya. Tadi mengenai ini Bu Tito ya, ketua saya kira sudah menyampaikan secara detail mengenai status hubungan dengan pemerintah dan deficit spending. Dan nanti Bu Afis pasti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai start teknisnya. Apa yang ingin saya sampaikan selama 30 menit ini adalah sharing mengenai lebih banyak mengenai background dari kenapa bank sentral dibentuk dan perlu independen dan akuntabel. Yang makanya dalam pembahasan ini judul yang saya buat adalah bank sentral idaman, yaitu yang independen dan akuntabel.
Baik, untuk membahas ini, saya ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan. Ada 6 topik ya. Tolong yang halaman berikutnya. Yang pertama adalah saya ingin bahas mengenai topik the political economy of economic policy. Ya. Hari ini kita bahas pembahasan mengenai bank sentral itu adalah pembahasan mengenai political economy. Ya. Kemudian yang kedua, variabel yang mempengaruhi inflasi di Indonesia yang seperti diketahui tugas pokok daripada bank sentral di mana-mana itu adalah untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dari masing-masing. Dalam hal ini adalah uang terhadap barang atau inflasi. Kemudian saya akan singgung mengenai Undang-Undang Bank Indonesia yang pernah berlaku. Ada 2 ya, Undang-Undang tahun 1968 dan Undang-Undang tahun 1999. Apa bedanya dari undang-undang itu? Kemudian kita bahas pintas lalu mengenai rencana Undang-Undang Bank Indonesia tahun 2020. Kemudian kita bahas mengenai Bank Indonesia yang independen, akuntabel. Yang ini diharapkan akan dipenuhi juga oleh rencana Undang-Undang Bank Indonesia tahun 2020. Kemudian karena ini berhubungan dengan political economist, maka saya ingin memberitahu mengenai penghargaan internasional yang telah diberikan kepada political economist di Indonesia. Ya. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Marilah kita bahas yang pertama, political economy and the economic policy. Saya berpendapat bahwa pembahasan tentang fungsi dan tanggung jawab bank sentral adalah pembahasan dalam rangka political economy. Ya. Seperti diketahui, ekonom sebelumnya, seperti yang terkenal itu John Stuart Mills, ya, yang menulis buku The Principle of Economic Policy, itu mengaku dirinya adalah political economist, yaitu ekonom yang memahami juga politik. Kemudian juga John Maynard Keynes, ya, yang menulis buku General Theory of Employment, Interest and Money, itu juga menamakan dirinya sebagai political economist. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu political economy? Baru-baru ini IMF menerbitkan satu artikel tentang political economy. Sebenarnya artikel ini dibuat ya dalam rangka upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ya. Oleh karena itu dibuatnya juga baru 2 bulan yang lalu artikel ini. Di situ dijelaskan bahwa saya kutip beberapa kalimat yang penting ya, yang menurut IMF ini. It was clear that separation between the economic and political spheres was misleading. Di situ disebutkan bahwa pemisahan atau dikotomi antara politik dan ekonomi itu tidak tepat ya. Karena ekonomi dan politik dalam hal ini adalah merupakan hal yang bersama-sama dilakukan. Ya. Kemudian yang lain lagi dia mengatakan the collapse of Bretton Woods monetary order all highlighting the fact that economic and political matters are intertwined. Ya. Dengan kolapsnya Bretton Woods monetary order ya, itu makin menunjukkan bahwa politik dan ekonomi itu saling berkait. Seperti diketahui, Bretton Woods itu
Bretton Woods Monetary Order itu adalah suatu order, suatu sistem di mana penerbitan uang beredar itu harus dijamin oleh jumlah emas tertentu di bank sentral. Tapi ketika Bretton Woods dilaksanakan tahun 1950-an atau sebelum itu, tapi ternyata kolaps, jadi nggak jadi. Jadi oleh karena itu sekarang uang itu tidak di-back oleh emas lagi. Ya. Makin membuktikan bahwa ekonomi dan politik itu intertwined, saling terkait. Ya. Kemudian yang ketiga, statement ketiga yang saya kutip di sini, economy was now high politics and much of the politics were about the economy. Jadi sekarang antara politik dan ekonomi itu sudah berkaitan satu sama lain. Kalau kita bicara ekonomi ya bicara politik, kita bicara politik juga bicara ekonomi. Satu hal yang diperkenalkan di situ adalah bahwa ini bukan masalah either or. Jadi either economy or politics. Tapi adalah both and. Both politik and economy. Jadi sekarang seperti itu. Oleh karena itu pembahasan mengenai bank sentral itu juga adalah pembahasan mengenai political economy. Ya, seperti itu. Dan ini paper ini, artikel ini diterbitkan baru-baru ini dalam rangka membahas mengenai dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 di semua negara. Jadi dalam hal ini bank sentral tidak bisa memisahkan diri dari pemerintah karena ini adalah masalah bersama-sama, ya, bukan masalah sendiri-sendiri, karena dalam keadaan yang tidak normal sekarang ini, tidak normal, ya. Jadi oleh karena itu bicara mengenai bank sentral adalah bicara mengenai political economy, itu menurut IMF, ya. Lanjut, seperti diketahui tugas utama dari bank sentral adalah mengendalikan tingkat inflasi. Ya, halaman berikutnya. Jadi oleh karena itu mau tidak mau kita juga bicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tadi, yaitu variabel yang mempengaruhi inflasi. Di halaman berapa itu? Ya, ada dua aliran. Ada dua aliran yang menjelaskan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama adalah Keynes. John Maynard Keynes itu memperkenalkan suatu persamaan bahwa inflasi itu merupakan fungsi dari uang beredar, kemudian supply dari barang dan jasa, dan expected inflation. Sedangkan monetaris yang dicetuskan oleh Milton Friedman mengatakan bahwa inflasi itu dipengaruhi semata-mata oleh uang beredar. Ya. Saya mulai dari sebelah kanan dulu mengenai ajaran monetaris ini. Monetaris itu oleh Milton Friedman, ya, dia itu dosen di University of Chicago. Pada tahun 1981 dia memperkenalkan suatu pendapat, itu telah menulis buku namanya The Monetary Theory, The Monetary History of Money Supply in United States. Dia berpendapat bahwa inflasi itu dipengaruhi semata-mata oleh jumlah uang beredar. Ya. Oleh karena itu, bank sentral tinggal ngatur aja uang beredar supaya bisa mengendalikan inflasi. Salah satu kata-kata yang terkenal adalah begini: controlling money supply, allowing the market fix itself. Milton Friedman menganggap bahwa paling penting itu adalah mengatur uang beredar, ya. Karena ekonomi itu konsumen, produsen itu adalah orang-orang yang rasional, ya. Jadi dia itu bisa
nanti kalau asal uang beredar dikontrol, itu dengan sendirinya ekonomi itu akan jalan dengan baik karena orang-orang itu rasional dan sudah perfect. Ya. Dari pendapat ini ada saya kasih contoh 2 bank sentral yang mengikuti ajaran moneteris, yaitu Bundesbank, ya, bank sentral Jerman dan New Zealand. Itu dua-duanya penganut moneteris. Dari Jerman itu mengatakan tugas bank sentralnya adalah committed to acting as a independent independable parties in ensuring stable currency and helping monetary union. Jadi dia benar-benar percaya karena memang ekonomi Jerman kan perfect lah ya di sana. Demikian juga di New Zealand. New Zealand juga konsentrasinya bank sentral sana itu hanya kepada inflasi. Di samping dia harus mengawasi bank juga ya. Sebaliknya yang pendapat kedua adalah Keynesian. Keynesian itu mengatakan bahwa inflasi itu dipengaruhi oleh uang beredar, oleh supply dari barang dan jasa, dan expected inflation. Dan anehnya Bank Sentral Amerika, Federal Reserve juga mengikuti ajaran Keynesian. Dia tidak mengikuti ajaran moneteris, tapi mengikuti ajaran Keynesian yang mengatakan bahwa inflasi itu ditentukan juga oleh faktor-faktor lain, yaitu selain uang beredar juga tersedianya barang dan jasa dan expected inflation. Demikian juga di Bank Negara Malaysia atau negara-negara berkembang pada umumnya. Dan termasuk Indonesia juga sebenarnya. Karena di Indonesia itu menurut penelitian Bank Indonesia pada waktu itu, uang beredar itu hanya mempengaruhi inflasi sebesar 33%. Yang 67% itu ditentukan oleh faktor-faktor lain, bukan hanya oleh uang beredar. Jadi pernah kejadian tahun 97 ya, tiba-tiba di Maluku, di Ambon, itu inflasi itu tinggi sekali, sampai 25%. Padahal pada waktu itu inflasi nasional itu hanya sekitar 10%. Setelah diselidiki, ternyata bukan karena uang beredarnya yang berkurang, sehingga menyebabkan harga naik, tapi karena waktu itu musimnya tidak baik, sehingga kapal-kapal dari Surabaya yang mengangkut barang-barang dari Surabaya, ada beras, sayuran dan seterusnya, itu terlambat sampai di Ambon, sehingga di sana persediaan barang sangat kurang, sehingga inflasi naik. Padahal jumlah uang beredar di Maluku itu tidak ada perubahan. Nah, ini yang contohnya bahwa negara-negara berkembang itu sebenarnya uang beredar itu tidak sepenuhnya mempengaruhi inflasi. Ada satu joke yang mengatakan bahwa moneteris itu mengatakan atau menganggap bahwa kalau kita ingin menjalankan mobil, cukup diisi bensinnya saja. Nanti mobilnya jalan sendiri. Tapi orang-orang Keynes mengatakan kalau kita ingin jalankan mobil, selain diisi bensinnya juga harus ada supirnya. Yaitu harus ada yang memimpin, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah. Ya. Jadi itulah pendapat dari Keynes. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke undang-undang yang pernah ada di Indonesia. Zaman dulu, pada waktu zaman Orde Baru ya, tahun 1968, itu Bank Indonesia itu bagian dari pemerintah, sepenuhnya bagian dari pemerintah. Oleh karena itu tugasnya adalah membantu pemerintah, ya, membantu pemerintah dalam menjaga nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi, menciptakan lapangan kerja. Bank Indonesia itu dulu seperti kementerian yang lain. Bahkan gubernur Bank Indonesia itu diangkat bersama-sama dengan menteri, dilantik sama-sama dengan menteri. Kemudian di situ untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan moneter, itu ada Dewan Moneter namanya, ya, terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi itu biasanya Menko Ekuin, ya. Kemudian Gubernur Bank Indonesia. Di sini Bank Indonesia benar-benar merupakan bagian dari pemerintah. Jadi sama sekali
tidak independen, sama sekali tidak independen. Dan sehingga pada saat krisis tahun 97-98 itu Bank Indonesia kan diharuskan mengeluarkan namanya BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia ke bank-bank sampai ratusan triliun. Itu menyebabkan tidak terkontrol inflasi, sehingga inflasi itu sampai 77% waktu itu. Dan suku bunga juga tidak terkontrol sampai 75%. Bayangin, suku bunga itu 75%. Ya. Karena BI itu mengeluarkan uang sangat banyak. Kemudian pada waktu itu $1 17.000 ya. Dan GDP, pertumbuhan ekonomi itu minus 13%. Itu adalah menunjukkan bahwa independensi itu sangat-sangat diperlukan oleh bank sentral. Oleh karena itu pada tahun setelah krisis terjadi, tahun 99, itu dibentuk Undang-Undang Bank Indonesia tahun 99 yang sebenarnya mengambil monetaris, mengambil arah monetaris, jadi switch luar biasa ya, swing dari kiri ke kanan. Mengambil monetaris sehingga Bank Indonesia itu hanya bertugas untuk inflasi dan sistem pembayaran, ya seperti itu. Dan kemudian dan ada di luar kabinet, tapi untuk kerjasama dengan pemerintah itu ada KSSK, Komite Stabilisasi Sistem Keuangan, yang terdiri dari Menteri Keuangan sebagai koordinator, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan LPS. Perlu saya sampaikan di sini, pada waktu membentuk Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999, itu kita menggunakan konsultan bekas atau mantan Gubernur Bank Sentral Bundesbank, Jerman. Kemudian kita juga mengundang Gubernur Bank Sentral New Zealand, yang dimana sangat monetaris dan hanya mengurusi inflasi. Pada waktu itu saya ingat sudah diingatkan kepada konsultan itu bahwa inflasi di Indonesia itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh uang beredar, tapi ditentukan lain. Tapi rupanya dari pemerintah, dalam hal ini Presiden waktu itu sudah menyetujui ini, sehingga akhirnya dipakai undang-undang yang sangat monetaris, sangat independen, tapi sangat sempit anunya, sangat sempit, yaitu hanya mengurusi inflasi dan sistem pembayaran. Kemudian ada hubungan dengan pemerintah itu diatur dalam KSSK. Lanjut. Kemudian kita bicara mengenai RUU Bank Indonesia tahun 2020 yang akan merupakan pokok daripada sini. Ini rupanya nampaknya kembali ke monetaris lagi. Hanya bedanya kalau pada waktu tahun 68 bunyinya kan membantu pemerintah dalam menjaga nilai rupiah dan menciptakan lapangan kerja. Kalau sekarang memelihara stabilitas rupiah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sejalan, ingat perkataannya bukan sejalan, tapi bukan membantu, tapi sejalan. Jadi berarti arahnya sama ya, tujuannya sama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ini kelihatannya dari monetaris kembali ke Keynesian. Dan kemudian tetap di luar kabinet, untuk hubungan dengan pemerintah, tadinya namanya KSSK, ya, yang merupakan koordinasi, sekarang diganti namanya atau akan diganti namanya Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, di mana kalau di dalam KSSK itu Menteri Keuangan sebagai koordinator, di sini rupanya sebagai ketua, kemudian ada Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, LPS, dan Menteri Ekonomi akan ditambahkan. Tapi intinya itu ada 5 orang katanya di situ. Jadi ini adalah bentuk sepertinya mengoreksi ya Undang-Undang tahun 99 yang hanya ngurusi inflasi. Sekarang diminta untuk juga memikirkan mengenai pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, kemudian mengenai
independensinya nanti akan kita lihat. Akan kita lihat dia tetap independen. Kalau di luar kabinetnya itu udah kelihatan masih independen ya. Kalau di luar kabinet karena tidak diangkat oleh presiden. Presiden hanya mengusulkan nama-nama saja. Nanti yang memutuskan adalah DPR misalnya. Tapi akan kita lihat nanti di Dewan Kebijakan Ekonomi Makro sampai di mana peranan akuntabel. Ya, itu yang ideal. Independen sekarang juga sudah dimiliki ya Undang-Undang tahun 99. Sedangkan yang perlu ditambahkan adalah akuntabel. Jadi jangan hanya sekedar independen. Halaman berikutnya, bukan sekedar independen, tapi juga akuntabel. Apa bedanya independen dan akuntabel? Kedua hal itu adalah dalam rangka membuat suatu keputusan. Keputusannya itu independen, keputusannya itu akuntabel. Jadi ini definisinya independen adalah membuat keputusan menggunakan logika akal, ya pakai akal. Sedangkan akuntabel membuat keputusan dengan perasaan hati, ya perasaan hati. Dalam logika akal itu terutama adalah dalam stabilisasi ekonomi dan sistem keuangan, memelihara kestabilan rupiah untuk mendukung kegiatan ekonomi. Ini harus independen. Keputusan yang diambil harus dengan itikat baik, bukan kepentingan sempit sesaat, tidak manipulatif, dan tidak mencari popularitas. Ini semata-mata berdasarkan logika bahwa ini adalah untuk kepentingan ekonomi secara keseluruhan. Dan Bank Indonesia wajib menolak campur tangan pihak lain. Ya. Ini sebenarnya sekarang dengan undang-undang yang lama itu sudah ada. Bahkan kalau yang campur tangan itu akan dihukum sekian tahun lah kalau ada campur tangan. Dan BI wajib menolak campur tangan itu. Jadi itu independen dan itu perlu harus dipertahankan karena ini logika akalnya urusan inflasi itu adalah urusan ekonomi, logika ekonomi, bukan bukan urusan yang ada kepentingan-kepentingan lain daripada ekonomi. Jadi dan itu untuk kepentingan bersama dan tidak manipulatif, tidak mengada-ada. Dan seperti contohnya misalnya menentukan suku bunga. Suku bunga itu dipertimbangkan bukan untuk menguntungkan debitur atau kreditur, tapi semata-mata suku bunga supaya inflasi terkendali dan supaya ekonomi jalan. Independen sendiri tidak cukup, necessary but not sufficient. Perlu tapi tidak cukup, perlu ada akuntabel. Akuntabel adalah membuat keputusan dengan perasaan hati. Perasaan hati bahwa Bank Indonesia itu adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dan kita ada perasaan hati bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan bukan oleh siapa-siapa, tapi secara stakeholder, secara bersama-sama. Seluruh stakeholder itu menentukan. Oleh karena itu rumusan Keynes ya, GDP sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government spending tambah ekspor dikurang impor itu berlaku di sini. Jadi Bank Indonesia wajib aktif membantu pertumbuhan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dan falas, kebijakan sistem pembayaran yang mendorong kegiatan sektor real dan keuangan berkelanjutan. Tapi di sini disebut tanpa memberi BLBI. Karena kalau kita memberi BLBI maka akan terjadi seperti tahun 97-98 di mana itu adalah bagian dari pemerintah dan Bank Indonesia kan
tinggal mencetak uang saja kan. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi oleh karena itu berupa kebijakan-kebijakan supaya ekonomi bisa jalan bersama-sama dengan stakeholder lain, tetapi tetap independen ya. Jadi oleh karena itu akuntabel juga diperlukan supaya kita juga bisa membantu ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya independen saja, tapi juga perasaan hati bahwa kita hidup di negara secara bersama-sama. Baik, lanjut. Kemudian ini sebenarnya sekarang sudah dilaksanakan ya, yaitu independensi BI dari tahun Undang-Undang 99 itu adalah bahwa memelihara stabilitas nilai rupiah, menjaga stabilitas sistem keuangan makroprudensial dan mikroprudensial kerjasama dengan KSSK tadi. Dan akuntabelnya adalah mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan, mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Ini yang sekarang juga sudah dilakukan. Kenapa dilakukan begitu? Karena harus ada yang mengkoordinasi pengembangan ekonomi digital. Kemudian pengembangan ekonomi dan keuangan perbankan syariah yang sekarang juga dilakukan dan memperkuat arena di global. Jadi aktif di luar negeri mewakili Indonesia baik di dunia, di IMF, World Bank maupun di region. Jadi kesimpulannya itu Undang-Undang tahun 68 itu bagian dari pemerintah, sama sekali tidak independen. Undang-Undang 99 itu mengikuti monetaris, ya, hanya mengurusi inflasi dan sistem pembayaran yang saya kira tidak akuntabel karena Indonesia BI adalah bagian dari stakeholder yang mengurus ekonomi. Tahun 2020 adalah RUU yang mengikuti Keynesian. Ya, seperti itu. Dan kemudian saya ingin mengakhiri karena waktunya udah 30 menit bahwa rupanya apa yang dilakukan oleh political economist di Indonesia itu juga diakui oleh negara-negara Asia Pasifik. Halaman terakhir, contohnya pada tahun 2020 kemarin itu Menteri Keuangan dinobatkan oleh Global Market sebagai the best finance minister for Asia Pacific karena memberikan stimulus di dampak COVID-19. Kemudian Gubernur BI dapat dari Asian Bankers the best macroeconomic regulator karena menjaga stabilitas ekonomi dalam makro kondisi COVID-19. Jadi ini di Asia Pasifik itu dua orang ini ya, political economist dua-duanya itu ya diakui lah. Ya, jadi cukup bagus. Pada tahun sebelumnya 2019 Menteri Keuangan oleh Asian Business Leader ditetapkan sebagai pemimpin berinovasi dan mendukung perkembangan ekonomi berkelanjutan. Pada tahun yang sama, tahun lalu, Gubernur BI dia nobatkan sebagai Central Bank Governors of the Year in Asia Pacific karena menjaga stabilitas ekonomi berhubung dengan gejolak revolusi industri 4.0. Ya, demikianlah saudara sekalian sebagai gambaran umum. Ya, tentu saja kita tunggu saja bahwa ancaman kepada independen seperti judul dari topik ini mungkin juga tidak terlalu lah. Itu tergantung bagaimana nanti keberhasilan meyakinkan bahwa independensi perlu, tapi jangan lupa jangan hanya independen, jangan hanya merdeka sendiri, tapi harus akuntabel. Saya kira itu yang disampaikan. Maaf waktunya agak lewat sedikit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Soebardjo telah memaparkan materinya dan memberikan pandangan mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Bank Indonesia, terutama mengenai Bank Sentral yang independen dan akuntabel. Semoga bisa bermanfaat bagi para hadirin hari ini. Selanjutnya, yang saya hormati, Ibu Dr. Afi, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Durasi untuk pemaparan materinya sama seperti Bapak Dr. Soebardjo, yaitu 30 menit ya Ibu. Baik, terima kasih.
Pak Barjo yang saya hormati, Bu Titu, dan juga para purek dan juga para mahasiswa. Ya, hari ini terima kasih sudah mengundang. Saya tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Titu sama Pak Barjo, jadi saya tinggal melengkapi bagaimana tataran implementasi dan sebenarnya apa yang dibutuhkan dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini kalau kita lihat perubahannya begitu cepat, bahkan krisis kalau dulu dikatakan orang 10 tahun sekali, sekarang hampir 2 tahun sekali bisa krisis gitu. Jadi memang dibutuhkan penguatan dari sektor keuangan, lalu dibutuhkan penguatan dari forum sistem keuangan. Ya. Jadi saya akan sharing sebentar materinya. Apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Bu, sudah terlihat. Baik ya, jadi saya akan menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Pak Barjo itu sebenarnya dalam ekonomi ya, kalau kita perhatikan sejak 2008, kalau dilihat dari gambar ini, ternyata krisis itu ada yang 4 tahun sekali, ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali gitu. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ke depan itu ternyata krisis makin lama makin pendek dan penyebabnya itu berbeda-beda gitu. Sehingga kita harus selalu menguatkan ekonomi kita karena kita akan mengalami terus-menerus ya. 2008 misalnya kalau kita lihat krisis keuangan global yang terjadi, kenapa Indonesia waktu itu sempat cepat kembali? Karena pada saat itu Bank Indonesia cepat mengeluarkan kebijakan bahwa kalau ada investor asing menjual obligasinya, maka Bank Indonesia yang membeli begitu. Coba kalau pada saat itu Bank Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan itu, dan perbankan ketika itu tidak punya uang untuk mengembalikan dana-dana para hedge fund ketika tahun 2008, mungkin kita sudah kolaps ya, mungkin kita sudah kayak kasus 98. Nah, masyarakat tidak merasakan di tahun 2008 karena memang kebijakannya tepat ya, tepat waktu, tepat sasaran, sehingga kalau kita lihat sebentar kemudian dia sudah recovery lagi. Itu yang kita rasakan ya. Terus 2012 ada krisis utang di Uni Eropa. Nah, biasanya ada hubungan antara satu negara dengan negara lain karena kita itu tidak lagi hidup sendiri-sendiri, tetapi saling tergantung ya. Termasuk Indonesia, ketergantungan kita terhadap investor asing itu sangat tinggi ya. Misalnya saja SBN pemerintah itu kepemilikan asing itu sampai 40% ya. Tapi kemarin nih karena ada isu-isu tentang BI dianggap tidak independen nanti ke depan itu sampai sekarang tinggal 26% gitu ya. Nah, ada bagus ada tidaknya ya. Akan bagus kalau memang sumber dari masyarakat Indonesia itu besar, jadi digantikan. Tapi kalau sekarang kan bukan digantikan oleh masyarakat Indonesia, tapi diserap oleh Bank Indonesia. Gitu. Nah, yang bagus adalah kalau asing itu berkurang, masyarakat Indonesia yang harusnya membeli, ya seperti Jepang misalnya. Jepang itu utangnya gede banget gitu ya. Orang melihatnya Jepang tuh kayaknya bagus-bagus saja. Mereka itu utangnya gede, tapi masalahnya utangnya itu yang beli masyarakatnya. Jadi ekonominya tidak terlalu terganggu karena mata uangnya nggak tergantung pada investor asing gitu. Nah, itu juga kita kena ya. Lalu 2013 ketika Amerika cetak uang ya, kemudian dolar terhadap rupiah kita juga berfluktuasi gitu ya. Rupiah kita tiba-tiba menguat, rupiah kita tiba-tiba melemah gitu. Nah, ini pengaruh terhadap ekonomi. Jadi ekonomi itu pengaruhnya luar biasa dari mulai mata uang, kemudian inflasi, ya, kemudian daya beli itu berbaur jadi satu. Nah, jadi artinya apa ke depan kita pun sebagai individu harus menganggap bahwa krisis itu akan terjadi dalam waktu lama makin pendek. Ya. Jadi kalau ditanya, jadi kepastiannya gimana? Ya kepastian itu adalah ketidakpastian ya. Jadi ke depan kita harus menganggap bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari hidup kita, gitu. Sehingga kita bisa mempengaruhi apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi Pak Barjo sudah menyampaikan peran BI di mana sih? Peran BI ada di sini, ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di dalam suatu negara itu ada 3 peran dalam kebijakan, ya. Ada kebijakan di sektor real, ya. Ada kebijakan di sektor fiskal, itu yang bicara tentang APBN namanya, APBD itu namanya fiskal, dan yang ketiga adalah moneter. Nah, ketiganya ini berjalan beriringan ya, saling melengkapi sehingga
yang sebelah kiri itu adalah hasilnya gitu ya. Jadi kalau ketiganya ini orkesnya bagus gitu ya, ibaratnya kalau kita nyanyi itu orkesnya jalannya bagus, yang kirinya jadi bagus, transaksi berjalan kita bagus, ekspor impor kita, kemudian kita juga mendapatkan income dari ekspor impor, lalu investasi langsung ya yang disebut dengan FDI ya, di mana kita sekarang lagi sibuk ngurusin yang namanya cipta kerja, itu kan pengennya adalah ada investasi yang langsung. Karena di Indonesia itu kecenderungannya paling dinikmati oleh investor bukan yang langsung, tapi yang dinikmati itu adalah yang hot money ya. Hot money itu adalah mereka masuk itu cuma beli saham, beli obligasi, yang sewaktu-waktu dia bisa keluar. Dia tidak punya tanggung jawab tertentu karena dia hanya membeli saham dan obligasi ya. Nah, kemudian ujung-ujungnya juga kita bicara cadangan devisa ya. Negara yang cadangan devisanya lebih besar itu lebih bagus karena nilai tukarnya kecenderungannya lebih stabil. Tapi kalau cadangan devisanya rendah, itu kecenderungannya juga pengaruh terhadap nilai tukar gitu. Jadi 3 ini. Contohnya apa? Kalau sektorial itu adalah kebijakan terkait dengan misalnya Departemen Perindustrian akan memberikan potongan pajak 10% gitu ya. Nah, 10%-nya itu pajaknya, yaitu masuk di fiskal. Tapi kebijakan di Departemen Perdagangannya itu adalah kebijakan di sektorial gitu. Jadi antara sektorial biasanya dengan fiskal itu saling bersamaan gitu ya. Nah, moneter itu penting untuk apa? Moneter itu sangat dipentingkan, makanya harus independen karena mereka itu sebagai penyeimbang gitu ya. Kalau kita hanya ngomongin pertumbuhan ekonomi saja tanpa melihat inflasinya, tanpa menjaga nilai tukar, berarti bisa jadi pertumbuhan ekonominya habis naik tinggi banget langsung jatuh gitu. Nah, inilah tugasnya Bank Sentral ya. Jadi menurut saya memang independensi itu harus dipertahankan, hanya memang saya setuju bahwa governance ya, transparansi, akuntabilitas itu perlu dilakukan sehingga segala sesuatu proses keputusan itu diketahui oleh publik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya keputusan itu selalu adalah ada yang suka, ada yang tidak gitu ya. Tetapi paling tidak itu harus mewakili perekonomian dan mewakili masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, itu wajib hukumnya ya. Nah, ini kita lihat jadi sejak muncul ada isu-isu BI akan tidak independen lagi dan akan muncul adanya Dewan Moneter, mulailah dipertanyakan oleh berbagai negara bahwa apakah memang demikian gitu. Sebenarnya ada forum yang tadi juga disampaikan oleh Pak Barjo mengenai adalah forum stabilitas sistem keuangan yang sekarang ini diketuai oleh Ibu Menteri Keuangan ya. Dulu tahun 2008 sebenarnya ini sudah ada, tetapi dulu itu diketuai oleh Menteri Keuangan sehingga mereka bisa putuskan. Nah, masalahnya DPR itu tidak menyetujui kalau Menteri Keuangan itu satu-satunya gitu. Jadi akhirnya ditukar sekarang bahwa FSSK itu tanggung jawabnya ada di presiden gitu. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi di antara yang tadi dikatakan ada LPS, ada OJK, ada BI ya, ada Menteri Keuangan, sekarang tambah lagi Menko Perekonomian, itu akhirnya jadinya cuman berkoordinasi, tidak mengambil keputusan. Nah, kalau tiba-tiba presiden suruh ngambil keputusan, tentu saja dia tidak tahu hari-harinya seperti apa kan, maka dia juga nggak mau ambil resiko gitu. Jadi menurut saya sebenarnya nggak perlu mengutak-atik fungsi BI, tapi perbaiki saja bahwa memang ada ketua di dalam FSSK, baik itu Menteri Keuangan atau voting ya, atau berapa orang yang penting ada putusan. Nah, itu saya rasa sudah bisa menyelesaikan masalah, tidak perlu mengganggu independensi BI, karena biar bagaimanapun independensi itu masih dibutuhkan. Jadi kalau dia tidak independen lagi, biasanya peran politik menjadi tinggi. Nah, kalau peran politik menjadi tinggi, itu akan membahayakan bagi sistem keuangan, sistem ekonomi ke depan. Ya, ini menjadi catatan. Nah, ini kita lihat ya, begitu ada isu rupiah kita langsung melemah. Ya, tadi saya bilang bahwa asing yang tadinya 40% kepemilikannya di SBN sekarang tinggal 26 gitu. Karena belum ada kepastian sampai hari ini gitu. Walaupun DPR-nya bilang enggak kok gitu, itu versinya pemerintah bukan versi kita. Jadi ternyata ada berkembang dua versi, versinya Balek ya, ada versinya dari pemerintah gitu. Jadi kalau pemerintah ingin mengajukan Perpu ya, kalau yang Balek itu memperbaiki RUU dari BI gitu. Jadi ini ada perbedaan gitu. Nah, sampai hari ini karena belum jelas isu itu dan tidak ada yang
mengannounce bahwa sebenarnya isu yang benar tuh kayak apa gitu ya. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Kenapa? Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang, kepercayaan atau kredibilitas itu sangat menentukan. Nah, apa kredibilitas itu? Yaitu kebijakan yang pertama, terus kepastian ya, kepastian tentang kebijakan. Jadi departemen pun gitu ya, antar departemen tuh nggak boleh ngomong sendiri-sendiri gitu. Itu akan mempengaruhi kredibilitas dan kecenderungannya bisa keputusan dari investor asing itu akan menarik diri gitu. Nah, ini kalau dilihat ya, porsi asing pada SBN, Anda bisa lihat sendiri, yang sebelah kiri itu tinggi, terus kemudian terakhir-terakhir itu turun, ya kan? Karena itu tadi isunya tidak ada yang mengannounce sampai hari ini, bahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap sekarang banyak yang kontra dibandingkan yang pro gitu ya. Nah, ini juga membuat investor menganggap bahwa ada sesuatu yang tidak banyak didukung oleh masyarakatnya gitu. Ini juga berbahaya sebenarnya. Oke, ini SBN juga gitu, isu independensi itu jadi isu utama, jadi problem mereka. Nah, jadi kalau kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa kita dulu monetaris gitu ya. Memang yang bagus itu negara kalau selain independen adalah transparansi ya. Nah, Indonesia itu kalau dilihat sebenarnya termasuk yang bagus gitu karena selama ini Bank Indonesia di dalam ya selama Pak Peri dan sebelumnya pun gitu ya dalam kebijakan-kebijakan tuh jelas ya. Misalnya contohnya gini kebijakan moneter tuh. Jadi ketika banyak uang beredar ya, maka kalau kreditnya itu terus dipaksakan, maka akan terjadi inflasi. Maka biasanya misalnya contohnya, kalau dulu boleh DP motor itu 10%, tiba-tiba harus 30%. Nah, itu artinya ada kebijakan moneter yang dilakukan supaya uang beredar berkurang. Tapi kayak sekarang misalnya DP boleh 0%. Gitu. Kenapa? Karena BI BI itu berharap supaya ekonomi bisa berjalan, orang mulai kredit lagi, pertumbuhan bisa kredit lagi gitu. Jadi itulah fungsinya dari Bank Indonesia ya. Jadi kalau tadi dikatakan fungsi inflasi sebenarnya itu tugasnya sebenarnya bukan sepenuhnya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu inflasinya bukan yang sektorialnya. Nah, inflasi selama ini kalau kita lihat yang penyebab tertingginya itu justru dari harga-harga pangan. Nah, itu bukan di bawah Bank Indonesia, tapi sebenarnya di bawah pemerintah. Nah, akhirnya Bank Indonesia mencoba membantu ya dengan cara apa? Bikin klaster. Di cabang-cabang BI itu ada klaster cabai, ada klaster itu sebenarnya membantu supaya inflasi itu turun. Tapi sebenarnya itu bukan tugas Bank Indonesia, tapi Bank Indonesia berusaha untuk ikut serta lah gitu. Jadi sebenarnya walaupun independen mau tidak mau tetap membantu, tetapi di sini image di dalam kredibilitas itu tetap bagus gitu. Jadi saya rasa sebenarnya BI udah banyak membantu ya. Nah, ini kemudian kita lihat, nah ini ya, Bank Sentral bukan bagian dari layanan informasi publik ya. Jadi ini artinya bahwa rupiah nih ya menjadi masalah atau hot topic. Nah, ini juga isunya. Jadi nanti ada hubungannya kalau Bank Indonesia itu terlalu banyak dicampuri, biasanya kenanya di nilai tukar. Tadi kepercayaan orang turun, investor asing ya, kecenderungannya mereka lari. Nah, kalau mereka lari, rupiah kita biasanya jatuh. Seperti sekarang, untuk mencapai rupiah yang menguat lagi agak berat gitu. Karena apa? Ekspor impor sedang tidak jalan, investor asing sedang turun gitu. Jadi ini juga menjadi isu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Nah, ini ada positif negatif apa sih gitu ya? Kalau positifnya adalah memberi keleluasaan bagi bank sentral melaksanakan kebijakan moneter bebas dari intervensi politik. Jadi sekarang dengan burden sharing misalnya, itu sebenarnya nggak apa-apa, yang penting ada transparansi dan tidak mengganggu juga tetap independensi. Yaitu diperbolehkannya Bank Indonesia itu membeli dalam pasar primer ya, obligasi pemerintah, dan sekarang sedang diusulkan gimana nanti kalau obligasi perusahaan juga bisa dibeli ya. Yang penting adalah perusahaan itu tidak melakukan moral hazard karena bahaya. Biasanya dalam kondisi seperti ini itu banyak yang memanfaatkan situasi ya kan. Jadi kadang-kadang mereka itu misalnya kayak restrukturisasi kredit lah misalnya. Kadang-kadang orang itu masih mampu, tapi karena ini adalah fasilitas ya mereka ikut-ikut gitu. Jadi memang harus tetap dijaga jangan sampai ada yang berperilaku moral hazard yang merugikan akhirnya negara gitu. Nah, terus kemudian di sini outcome inflasi lebih baik meskipun tidak harus komit dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya selama ini udah menjaga gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tetap harus dijaga. Jadi nggak bisa orang tuh bicara pertumbuhan ekonomi saja, tapi harus ada kualitas dari pertumbuhan. Karena kalau kita bicara cuma pertumbuhan ekonomi, bisa jadi yang
berkontribusi itu hanya orang-orang kaya misalnya, tapi masyarakat sendiri tidak ada kontribusinya di situ. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana justru kontribusi masyarakat baik kelas atas maupun kelas menengah bawah itu adalah bersama-sama menjalankan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, ini yang sebenarnya targetnya ke sana. Jadi kalau adik-adik itu terkait dengan apa ya, yang rame di publik itu adalah sebenarnya yang kita kritik adalah masyarakat ini kontribusinya ada di mana, gitu. Itu penting ya, bahwa kita setuju ada pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Lalu mengisolasi bank sentral dari populisme ya dan nasionalisme. Jadi tidak boleh Bank Indonesia itu, karena gini, Bank Indonesia ini kan memegang kebijakan moneter kan bicara tentang uang beredar segala macam ya. Ini kan bahaya kalau sampai politik masuk gitu. Makanya ini harus lepas dari intervensi politik ya. Kemudian ke negatifnya kita tahu banyak sekali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah apa saja sih ya, termasuk ini suku bunga ya. Jadi suku bunga itu Bank Indonesia kadang-kadang disuruh-suruh turun gitu. Tapi kan Bank Indonesia harus jaga nilai tukar, harus jaga inflasi. Jadi menurunkan suku bunga pun ada perhitungan ya. Ada perhitungan yang matang tentang kebijakan tersebut agar apa? Agar ini seimbang, karena ini penting sekali buat ekonomi gitu. Supaya apa? Investasi jalan ya. Sehingga kalau investasi jalan, penyerapan tenaga kerja jalan, maka ekonomi akan tumbuh gitu. Nah, ini selalu saling berkaitan satu dengan yang lainnya ya. Nah, ini saya rasa nanti dibaca sendiri. Nah, ini kalau kita lihat hubungannya ya. Jadi kalau jika independensi Bank Indonesia hilang ya, maka terjadi monopoli kebijakan ya. Ini berbahaya karena diskresi itu seringkali menjadi tidak akuntabel, tidak transparan, sehingga akan bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu saja gitu. Apalagi kalau udah mendekati pemilu gitu ya. Nah, ini bahaya. Makanya di sini kalau ini tetap independen itu tidak akan tercampur dengan masalah mau pemilihan presiden baru, mau pemilihan kepala daerah baru gitu. Jadi penting sekali karena kita bicara bahayanya diskresi ya. Kemudian yang berikutnya adalah moral hazard. Jadi moral hazard dan diskresi ini seringkali bertetanggaan gitu ya. Karena diskresi ini kan adalah biasanya memotong jalur ya. Jalur yang tadinya sudah diatur kita bisa tabrak saja gitu untuk kepentingan tertentu. Tapi kalau ini tidak transparan atau tidak akuntabel, itu berbahaya, akan menimbulkan moral hazard ya. Jadi ini juga yang perlu dijaga ya agar Bank Indonesia tetap. Sebenarnya terakhir-terakhir ini kalau kita lihat, kalau dikatakan Bank Indonesia nggak membantu bank, sebenarnya bank itu yang harus membantu itu sebenarnya LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Selama ini memang LPS itu tugasnya hanya menjamin dana masyarakat dan kalau bank gagal. Ternyata kalau bank gagal baru diambil oleh LPS itu biayanya lebih mahal. Kenapa? Karena begitu dijual lagi, ketika diambil dan dijual lagi harganya lebih jatuh. Nah, sekarang ini sebenarnya yang perlu difokuskan adalah merubah undang-undang LPS ya. Jadi LPS itu mestinya punya fungsi adalah membantu bank ketika banknya sudah mulai masalah likuiditas gitu. Jadi jangan sampai banknya solvabilitas. Kalau udah masalah solvabilitas itu udah susah. Tapi masalah likuiditas itu harusnya adalah mereka. Nah, sekarang ini fungsi itu yang menurut saya harus dijalanin gitu. Sedangkan Bank Indonesia, saya rasa dengan cara membeli obligasi pemerintah itu sudah membantu. Bahkan sekarang sudah berapa ratus triliun yang diabsorb oleh Bank Sentral dengan adanya SBN yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya fungsinya udah jalan ya sekarang ini untuk membantu kondisi di saat krisis. Nah, jadi menurut saya fungsi FSSK yaitu stabilitas sistem keuangan itu yang harus dioptimalkan, di mana di dalam forum tersebut ya itu mereka harus banyak memutuskan. Nah, sekarang ini kan kelihatannya karena sifatnya koordinasi sehingga ini fungsinya menjadi lemah gitu. Nah, akibatnya seolah-olah setiap bagian dari anggota itu berjalan sendiri-sendiri. Sebenarnya enggak gitu. Nah, disinilah supaya juga Menteri Keuangan itu melihat bukan dia sendiri yang menanggung dari krisis ini, tetapi juga Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang juga ikut menanggung ya dengan burden sharing itu. Saya rasa itu sudah langkah-langkah yang sudah bagus. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai merubah, bahkan Perpu itu sampai merubah Bank Indonesia. Mungkin yang fungsi penguatannya dua tadi. LPS-nya. Yang kedua adalah fungsi dari FSK, yaitu Forum Stabilitas Sistem Keuangan. Karena itu menjadi kunci penting, di mana tadi kalau krisisnya
pendek-pendek, maka FFSK ini menjadi kunci penting dalam kebijakan sektor keuangan, karena biasanya kalau krisis seperti itu selalu ada korban, ya, korban dari sektor perbankan ataupun sektor keuangan lain gitu. Nah, di sini kalau ada FFSK-nya bagus dan itu juga tidak menaungin hanya bank, tapi juga non bank, itu saya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan jadi bagus. Karena yang bahaya itu adalah kalau sampai masyarakat tuh nggak percaya pada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, itu bahaya. Sehingga orang akhirnya nggak taruh uang, malah taruh uangnya di Singapura gitu. Nah, padahal kita sedang butuh banyak uang untuk pembangunan ekonomi ke depan. Gitu. Jadi kebutuhan kita tuh masih sangat tinggi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya bahwa kita mengenal ada 3 kebijakan. Ya. Sekarang itu kebijakannya sudah berjalan dan saya rasa saling memenuhi. Ya. Hanya tadi 2 kunci aja, LPS dengan FFSK ini fungsinya harus diperbaiki. Saya rasa itu sudah cukup, tidak perlu mengganggu independensi dari Bank Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Afi telah memaparkan materi dan memberikan pandangan mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Bank Indonesia ini. Baik, karena waktunya juga takutnya tidak cukup, selesai sudah sesi pemaparan materi dan berbagi pandangan dari kedua pembicara. Selanjutnya, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini akan dijawab oleh kedua pembicara secara bergantian dan akan dipandu oleh saya selaku moderator. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan komen pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal institusi, dan pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama dari Himawan, mahasiswa Indonesia Banking School. Pertanyaannya itu adalah, sebenarnya isu apa yang mengaitkan OJK dengan RUU Bank Indonesia? Apakah pengembalian pengawasan dan regulasi mikroprudensial ke Bank Indonesia akan menjadi efektif? Terima kasih. Pertanyaan ini boleh dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Subarjo, Pak. Baik, terima kasih Kumala ya untuk Saudara Himawan ya. Itu sebenarnya mengenai OJK dan BI itu ini kan dalam RU kan mengatakan bahwa OJK nantinya hanya akan mengawasi lembaga keuangan non-bank, sedangkan bank akan kembali ke BI. Di beberapa negara itu ya saya lihat apakah di luar bank sentral atau di dalam bank sentral itu sebenarnya sama-sama efektifnya, tapi ada syaratnya yaitu ada 2. Pertama, koordinasi dari 2 lembaga itu harus sangat solid ya. Dan kedua-duanya harus independence. Selama itu koordinasinya solid dan independence, itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kemudian disatukan ya kayak disatukan juga tidak apa-apa, karena dengan disatukan mestinya lebih ini kan lebih terkontrol. Kayak seperti bagus itu di Perancis itu. Jadi pengawasan bank ada di bank sentral, tapi seperti anak perusahaannya bank sentral, jadi seperti itu ya. Jadi pimpinannya tetap Dewan Gubernur, tapi ada ada seperti anak perusahaannya itu kayak OJK itu juga bagus. Dulu ide itu juga sebenarnya masih ada, pernah ada. Nah, sehingga oleh karena itu sebenarnya bukan isu yang pokok lah dalam hal ini ya. Isu yang pokok adalah tadi independensi, jangan sampai lepas gitu ya. Jadi mau digabung ya silakan, mau dipisah juga silakan, asal kalau digabung harus independen, kalau dipisah harus independen dan koordinasinya dengan Bank Indonesia. Yang Bank Indonesia itu kan makro, sedangkan juga kan mikro. Jadi seperti itu ya. Selama independensi bisa dijaga dengan baik dan koordinasinya baik, ya sebenarnya sama saja seperti itu. Ya karena di negara lain juga banyak yang berhasil. Gitu ya, Mas Himawan. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sudah cukup menjawab ya.
Selanjutnya, Ibu Dr. Afi silahkan menanggapi pertanyaannya, Ibu. Oke. Jadi ini lucu juga ya, dulu ini yang DPR ngotot suruh dipisahkan. Nah, sekarang ngotot lagi suruh dikembaliin. Jadi kayak apa ya, seolah-olah tuh coba-coba gitu ya. Padahal sebenarnya kan semua itu ada kajiannya gitu ya. Nah, memang kalau buat industrinya sendiri, mereka sih terserah aja gitu kan, malah seneng kalau balik lagi gitu kan. Tapi bahwa mungkin harus dipertimbangkan dengan baik ya. Memang selama ini kalau terpisah pun gitu ya, saya rasa si OJK menjalankan fungsi dengan baik dan Bank Indonesia juga menjalankan fungsi dengan baik selama ini ya. Saya nggak melihat ada kelemahan dari kedua institusi ini gitu ya. Nah, memang kalau mau digabung itu alasannya apa? Itu yang memang seringkali orang menganggap bahwa oh nggak perlu sekarang balikin lagi gitu. Saya rasa kalau FSSK atau Forum Stabilitas Sistem Keuangannya jalan, saya rasa mau di mana aja nggak ada masalah gitu ya. Jadi memang di sini isunya itu adalah mau dikembalikan atau tidak, karena begini loh, mendirikan satu lembaga itu kan ada undang-undang pertama. Yang kedua itu kan Anda bisa bayangkan orang yang dari BI udah di OJK, habis itu dibalikin lagi gitu kan. Itu berapa banyak orang yang harus dipertimbangkan ya. Kemudian anggaran pemerintah yang udah keluar cukup banyak begitu ya. Jadi memang perlu kajian lebih mendalam ya. Tapi kalau buat industri sih pada dasarnya mau dimanapun nggak ada problem. Yang penting tadi kita menjalankannya dengan cara transparansi, governance ya. Kemudian makro mikro itu harus memang tidak saling mempengaruhi, tapi benar-benar mereka itu sesuai dengan ininya masing-masing. Karena beda, kalau makro itu kan melihat dari agregat ya, sedangkan kalau mikro itu kan lihat dari industrinya gitu. Itu bedanya ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya jawab. Jadi soal nanti akhirnya ini apa enggak, buat industri sih nggak masalah gitu. Tapi memang harus ada pertimbangan yang matang. Jangan sampai ya itu tadi udah ada balik lagi. Nanti DPR-nya lain lagi, bikin lagi gitu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Afi atas jawabannya. Semoga sudah menjawab. Kemudian pertanyaan kedua dari Gapi Aldri, mahasiswa Indonesia Banking School. Pertanyaannya itu, kira-kira apa yang menjadi urgensi pemerintahan Indonesia ingin ikut andil yang akhirnya mengganggu independensi dari Bank Indonesia? Pertanyaan ini boleh dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Afi, Bu. Oke, kalau yang lagi rame itu sekarang adalah ya berapapun uang bisa dikeluarin oleh BI gitu kan. Yang sekarang lagi rame kan cetak uang gitu ya. Cetak uang bukan berarti bikin uang rupiah gitu, tapi paling nggak kalau butuh uang berapapun keluar ya. Menurut saya itu yang justru bahaya gitu ya. Karena kalau tidak terdetek berapapun mau dikeluarin uang itu bahaya. Jadi tetap harus ada pertanggungjawabannya melalui fiskal. Karena negara lain kalau Anda lihat juga sama, mereka tuh mau Singapura, mau Malaysia, itu adalah melalui fiskalnya. Jadi fiskalnya itu defisitnya tinggi untuk kepentingan dari PEN-nya atau dana pemulihan ekonomi nasional namanya. Indonesia juga ikut sama dengan mereka, ada fiskalnya, kemudian ada bicara tentang BLT gitu ya, itu sama sebenarnya. Nah, jadi menurut saya sih sekarang yang dilakukan udah benar gitu loh. Nah, kalau Bank Indonesia itu nanti suruh semuanya yang menanggung, saya rasa itu juga nggak benar gitu. Jadi saya rasa kalau tujuannya ke sana, saya rasa kita nggak setuju ya, karena nanti otomatis bisa jadi ya anggota DPR atau politisi bisa nyuruh pinjaman segede-gedenya. Makanya dulu ada yang namanya KLBI kan diberhentikan, karena kalau KLBI itu yang zaman dulu itu berapapun dikeluarin, yang akhirnya kreditnya macet gitu, akhirnya juga dibagi-bagi. Nah ini nggak mendidik masyarakat juga ya, makanya kita tuh harus mulai melihat bahwa insentif itu lebih bagus diberikan daripada cetak uang yang akhirnya populis gitu. Nah populis ini biasanya membuat orang jadi males. Makanya Anda tahu saya tuh mengenal ada yang namanya petani mandiri sama petani merpati. Nah, petani merpati itu kalau ada bantuan pemerintah baru datang. Tapi kalau nggak ada bantuan pemerintah dia lari kayak merpati. Tapi kalau yang mandiri dia mau ada pemerintah mau enggak jalan sendiri. Nah saya rasa kita harus ke sana. Kalau enggak kita nggak akan punya daya saing. Gitu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya jawab. Oke. Baik, terima kasih Bu Afi atas penjelasannya. Kemudian Bapak boleh tolong dijawab, kira-kira apa yang menjadi urgensi pemerintahan Indonesia ingin ikut andil yang akhirnya mengganggu independensi dari Bank Indonesia, Pak? Oke, terima kasih. Saya tidak tahu apakah pemerintah ingin ikut andil ya. Tapi pengertian saya itu
jadi BI itu jangan hanya ngurusi inflasi aja. Ini seperti itu. Karena ketika hanya ngurusi inflasi, itu juga kelihatan agak kikuk gitu ya, sehingga Bank Indonesia itu melakukan kegiatan-kegiatan yang undang-undangnya mungkin nggak ada, tapi seperti misalnya ekonomi digital, ekonomi syariah, itu kan diurusi ya. Itu kan hanya urusan inflasi. Jadi oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah, dugaan saya, kenapa sebenarnya dia tidak bermaksud mengurangi independensi ya, karena tadi Bu Titu sudah membacakan bahwa tetap independen. Yang dimaksudkan adalah supaya kalau lagi zaman repot seperti ini, ya Bank Indonesia ikut ngurusi negara juga, maksudnya kan seperti itu. Jadi jangan seperti sendirian aja, hanya ngurusi inflasi aja sama sistem pembayaran. Jadi tolong kalau zaman lagi repot seperti ini, pandemi ini, ikut ngurusi. Di dalam undang-undang itu kan juga ada waktunya kan, hanya waktu tertentu saja. Jadi dalam hal ini, kenapa pemerintah saya kira bukan bermaksud menghilangkan independensi BI, tapi supaya pemerintah ikut juga ngurusi ekonomi. Jadi tadi jangan hanya monetaris saja, jangan hanya ngurusi uang beredar, tapi juga ngurusi yang lain-lain, karena inflasi itu juga ditentukan oleh lain. Lagi pula masa pandemi ini telah masa bersama, jadi BI juga harus ikut andil di situ. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sudah cukup menjawab ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Ramadan, mahasiswa Indonesia Banking School. Pertanyaannya adalah, menurut keterangan yang beredar, salah satu tujuan RUU BI ini yaitu mempertegas dan memperjelas burden sharing antara BI dengan pemerintah. Menurut Bapak Subarjo dan Ibu Afi, apakah burden sharing antara BI dengan pemerintah saat ini masih belum jelas dan belum tegas, atau hal tersebut hanya menjadi alasan belaka? Pertanyaan ini boleh dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Dr. Subarjo. Terima kasih. Jadi saya kira benar memang supaya ada burden sharing. Karena selama ini dengan Undang-Undang tahun 99, itu Bank Indonesia tidak ada kewajiban untuk melakukan apapun juga. Bahkan itu nanti dianggapnya intervensi. Sedangkan kita kan dalam keadaan repot ya, seperti pandemi ini, sehingga ada burden sharing. Tapi itu di dalam undang itu ada waktunya kok, hanya tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi tidak selamanya. Dan kedua, yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu juga membeli surat berharga, jadi akhirnya bisa dijual lagi, bukan mencetak uang. Lain dengan waktu zaman Orde Baru dulu, Bank Indonesia itu mencetak uang, di burden sharing-nya diserahkan seperti itu. Tapi sekarang kan membeli. Kalau membeli kan berarti ada ininya, ada imbalannya, yaitu surat berharga, dan nanti tentu saja bisa dijual lagi. Jadi tujuannya memang burden sharing tadi, dalam rangka pandemi tadi. Ya, gitu. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh dijawab oleh Ibu Afi, Ibu. Saya udah terjawab sama Pak Barjo sama. Ya. Memang jadi gini, jadi tidak hanya memikirkan moneter saja, tapi juga sharing itu menjadi penting. Nah, supaya nanti kalau gubernurnya beda pun juga sama gitu. Kalau aturannya nanti nggak ada, otomatis kan nanti beda lagi gitu kan. Jadi memang itu dipertegas. Jadi cuman jangan kata-katanya adalah, jadi walaupun itu burden sharing, itu bukan berarti menghilangkan independensi BI gitu. Oke, Ibu. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab pada acara diskusi publik hari ini. Sebelum saya pamit, izinkan saya membacakan kesimpulan dari hasil diskusi publik dan sesi tanya jawab hari ini. Kesimpulan. Pada rancangan Undang-Undang Bank Indonesia, meskipun posisi Bank Indonesia tetap di luar kabinet pemerintahan, namun tetap akan ada yang namanya Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, yang tugasnya adalah mengoordinasikan kebijakan moneter yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Anggotanya pun terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, Ketua DK OJK, Ketua DK LPS, dan Menteri Ekonomi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Bank Sentral Idaman, yang salah satu sifatnya adalah independen, karena pada dasarnya Bank Sentral wajib menolak campur tangan pihak lain dalam membuat keputusan. Independensi Bank Sentral harus dipertahankan, sehingga semua proses keputusan bisa diketahui oleh publik.
Presiden Republik Indonesia rasanya kurang cocok apabila ingin menentukan keputusan pada kegiatan operasional Bank Indonesia. Selain itu, harus ada ketua dalam FSSK sehingga tidak mengganggu independensi. Jika bank sentral tidak memiliki independensi lagi, maka pemerintah akan menjadi dominan. Negara yang baik adalah negara yang memiliki bank sentral yang independen dan transparansi yang tinggi. Indonesia sebenarnya sudah termasuk baik dalam hal ini. Jadi, jika DPR RI mengesahkan RUU tersebut, justru akan banyak dampak buruknya. Antara lain, nilai tukar yang semakin melemah dan kepercayaan masyarakat serta niat investor untuk berinvestasi semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi harus melibatkan masyarakat, tidak hanya masyarakat kelas atas, tetapi juga kelas menengah sampai ke bawah. Hal ini dipertanyakan dalam RUU BI yang mana belum ada kejelasan mengenai posisi kontribusi dari masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian kesimpulan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Subarjo dan Ibu Dr. Afiliani yang hari ini sudah bersedia berbagi ilmu dan pandangan mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Bank Indonesia. Tidak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menghadiri acara diskusi publik hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan diharapkan tanggapan dari pembicara tadi sudah cukup menjawab ya. Selanjutnya, karena sebentar lagi akan berakhir, bersamaan dengan ini, kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School, mengajak seluruh peserta diskusi publik hari ini untuk mengawal rancangan Undang-Undang Bank Indonesia. Mari, kita kawal dari awal. Sebelum saya melepas alih acara ini, izinkan saya untuk sekali lagi menyampaikan salam perjuangan kepada rekan-rekan semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Saya Sela Kumala, selaku moderator pamit undur diri, dan akan mengembalikan alih acara kepada MC, Nada Yasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dr. Afiliani dan Bapak Subarjo Joyo Sumarto, serta Sela Kumala atas diskusi yang bermanfaat pada sore hari ini. Selanjutnya, penyerahan e-sertifikat kepada pembicara dan moderator oleh Javier Rashad Putrawala. Baik, terima kasih banyak Ibu Afi sudah mau mengisi dan sukses ya. Terima kasih Bu Afi, Pak Barjo, atas Terima waktu. kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak Subarjo. Terima kasih, sama kasih. Sehat-sehat ya Bapak, Ibu. Alhamdulillah ya. Ella. Bu. Terima kasih Pak Barjo. Terima kasih Pak Parta. Pak Parta, terima kasih Pak Parta, sukses ya acaranya ya Pak Parta. Ya, Bu. Iya. Ya, terima kasih banyak. Maka dengan ini, berakhir sudah diskusi publik dengan tema Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia, Ancaman Independensi. Saya, Nada Yasya, staf Kementerian Kajian Strategis, selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Afiliani dan Bapak Dr. Subarjo Joyo Sumarto atas pemaparannya, serta Sela Kumala selaku moderator. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Barjo. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak siapa ya. Monggo, Pak. Monggo. Terima kasih Iya, Pak Sparta. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak. Ya. Pak Barjo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.
Adik mahasiswa, terima kasih kontribusinya ya. Terima kasih Pak Sparta sudah hadir, Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.